Z membanting tubuhnya sendiri di sofa. Belum semenit dia duduk, Habibah menghampirinya. Z, bagaimana? Apa sudah ada kabar mengenai Annelies? Lalu, Alfonso itu sebenarnya siapa? Tanyanya. Z melirik Habibah dengan ekspresi dingin. Tidak perlu ikut campur. Aku akan mengurus semuanya sendiri. Habibah tidak menyerah. Dia juga khawatir dengan kondisi Annelies. Aku hanya ingin tahu kabar pencarianmu terhadap Annelies, Z. Aku juga mengkhawatirkannya. Aku benar-benar tidak paham mengapa ada seseorang yang menculik Annelies. Ini bahkan baru pertama kalinya dia datang ke Indonesia, kan? Aku akan segera menemukan adikku. Kamu tidak perlu banyak berpikir. Bagaimana tidak berpikir? Annelies diculik saat pergi bersamaku, Z. Aku merasa bertanggung jawab juga atas apa yang terjadi. Bisakah kamu diam? Aku sibuk kesana kemari mencari keberadaan Annelies. Saat ini aku hanya ingin beristirahat sebentar, dan kamu sama sekali tidak membiarkanku beristirahat. Z berucap dingin. Habibah langsung terdiam mendengarnya. Melihat Habibah diam dengan ekspresi seperti itu, Z tidak mau menambah-nambah masalah. Dia langsung berdiri dan hendak kembali ke ruang kerjanya, tetapi Habibah langsung menahan lengannya. Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, Z. Kurasa kamu menyembunyikan sesuatu. Pria bernama Alfonso itu, yang menculik Annelies saat ini, siapa sebenarnya dia? Z menarik lengannya hingga lepas dari pegangan Habibah. Sudah kubilang, jangan ikut campur dalam masalah ini. Tapi Z, I beg you, Habibah, jangan menambah bebanku. Kamu ingin membantu dalam hal ini. Yang bisa kamu lakukan adalah diam. Itu sudah cukup membantu untukku fokus terhadap pencarian Annelies. Habibah semakin bingung dengan situasi ini. Suasana hati Z semakin buruk dari hari ke hari. Habibah juga tidak tahu masalah sebenarnya antara Z dengan si penculik bernama Alfonso itu. Z, apa salah kalau aku ingin tahu? Aku istrimu, jadi tidak ada salahnya kalau kamu memberitahuku. Habibah memohon. Sorot matanya memelas. Kalau kamu tahu semuanya, aku tidak yakin kamu akan tetap mau menjadi istriku, batinnya. Aku harus kembali bekerja. Ini sudah malam, lebih baik kamu kembali ke kamar dan beristirahatlah. Z mengusap lembut kepala Habibah. Habibah hendak mengelak dan memaksa ingin tahu masalahnya lagi, tapi Z sudah lebih dulu meninggalkannya. Habibah menghela napas. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Apa yang kamu tutupi, Z? Gumamnya sedih. Mila melirik dari balik bahunya. Dia tidak menoleh, tetapi matanya jeli dan tahu bahwa seseorang tengah membuntutinya sejak tadi. Dia batal menghentikan taksi di pinggir jalan dan memilih terus berjalan kaki ke gang-gang kecil sepi untuk kembali memastikan siapa saja yang mengikuti langkahnya saat ini. Bodoh, gumam Mila pelan. Dia mencoba menyelinap dan bersembunyi. Hebatnya dia berhasil mengelabui orang-orang itu. Pasti suruhan Z. Dia menolak untuk kembali padaku. Sudah pasti sekarang aku berada dalam daftar orang-orang yang dia curigai. Sialan. Mila mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Alfonso, tetapi sampai 3 kali dia melakukan panggilan, tidak ada jawaban sama sekali. Fuck. Kemana dia ini? Selalu saja menghilang di saat aku membutuhkannya. Mila meremas ponselnya dengan kesal. Kalau tidak bisa dihubungi, maka dia sendiri yang harus menghampiri pria itu. Salah satu bangunan tempat anak-anak buah Alfonso berkumpul sudah pernah Mila datangi sebelumnya. Alfonso memiliki banyak tempat, dan beberapa sudah diketahui oleh Mila. Dia langsung datang ke tempat itu, tetapi langsung dihadang oleh anak buah Alfonso di gerbang depan. Stop. Ini properti pribadi. Dilarang datang kemari. Mila menaikkan sebelah alisnya. Kalian tidak tahu aku siapa. Kami tidak peduli. Pergi. Mila mendekat dan menarik kerah pakaian sang pengawal. Di mana Alfonso? Aku ingin bertemu dengannya. Pengawal yang lain menodongkan pistol tepat ke pelipis Mila. Pergi sekarang juga sebelum peluru ini bersarang di kepalamu. Mila melirik datar. Try me.
Lalu dengan cepat kakinya yang jenjang meliuk dan menendang pistol itu sampai terlempar jauh dari genggaman sang pengawal. What the hell? Kedua pengawal itu kaget. Mila langsung melompat dan menendang tenggorokan pengawal lainnya. Arg! Salah satu pengawal mengerang kesakitan ketika sepatu dengan hak tinggi yang dipakai Mila menginjaknya tepat di bagian dada. Katakan sekarang juga, di mana Alfonso berada? Jal 4 nanogram kurang ajar. Pengawal lain datang dan berusaha menyerang Mila. Mereka tidak tahu bahwa Mila lebih memiliki skill yang mumpuni untuk melawan mereka. Dia hanya selalu berakting seperti wanita lemah pada umumnya. Ilet Yukus, bawa aku ke tempat Alfonso sekarang juga, atau kucongkel satu bola matamu. Aku hitung sampai 3. Aku tidak punya banyak waktu untuk meladeni kalian semua. 1, 2, 3. Alright. Kami akan membawamu ke tempat bos Alfonso. Mila menyeringai. 2 orang pengawal Alfonso mengantar Mila ke mansion Alfonso di mana Annelies ditawan di sana. Pria itu tampak kesal saat melihat wajah Mila. What are you doing here? Mila tersenyum manis. Aku hanya ingin bertanya. Kenapa kamu menculik adik Z? Alfonso melirik 2 bawahannya dengan sorot mata tajam. Dia menunjuk mereka berdua. Kalian berdua akan berurusan denganku nanti. Mila menarik bahu Alfonso, berusaha mengalihkan atensi pria itu kembali padanya. Hey, answer me. Kenapa kamu menculik adik Z? Alfonso menepis tangan Mila di bahunya. Ini bukan urusanmu. Kau datang kemari hanya untuk itu. Segera tinggalkan tempat ini. Hey, aku tidak akan pergi sebelum kamu menjawab alasannya. Alfonso geram. Tentu saja untuk balas dendam. Kurasa hal itu tidak perlu kau cari tahu. Seharusnya kau malah sudah tahu. Oke, balas dendam soal apa? Alfonso melirik malas. Cek, tentu saja karena Z berdeba itu telah membuat bisnisku diambang kehancuran. Dia memonopoli bisnis senjata ilegal di Rusia dan beberapa negara lain. 3 bos besar incaranku bahkan sudah terikat dengannya. Oke, make sense. Mila menghela napas pelan sebelum melanjutkan. Jika masalahnya dengan Z, kenapa adiknya yang kau seret? Aku tidak melihat manfaatnya untukmu selain hanya sebagai ancaman atau semacamnya. Itu urusanku. Kau tidak perlu ikut campur. Mila mendecak pelan. Alfonso sudah berjalan meninggalkannya dan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Mila langsung memeluk pria itu dari belakang. Aku sedang tidak mood. Mila tidak kehabisan akal. Jemarinya yang lentik dengan sengaja menyentuh beberapa titik sensitif pria itu. Ingat, Mila itu berpengalaman, dan berhubungan dengan Alfonso sudah berkali-kali dia lakukan. Anggap saja, dia sudah sangat hafal bagian mana saja yang menjadi titik lemah pria itu. Kau keras kepala sekali. Alfonso mengerang pelan. Ada perubahan pada nada suaranya, dan Mila tahu taktiknya berhasil. Dia menyeringai di balik punggung pria itu. Setidaknya jangan mengabaikan seorang wanita begitu saja. Alfonso melepaskan dekapannya lalu menarik lengan Mila untuk ke kamar. Aku tidak punya banyak waktu. Aku akan melakukannya dengan cepat, katanya. Mila menyeringai tipis. Dia sudah menyiapkan berbagai rencana untuk membuat Alfonso tidak mengusirnya dengan cepat. Ketika sedang bermesraan, mendadak terhenti ketika Alfonso mendengar dentuman musik yang sangat keras dari kamar sebelah. What the fuck? Alfonso mengerang kesal dan langsung melepaskan ciumannya. Siapa di sana? So, save me. From who I'm supposed to be? Annelies berteriak dan menggerakkan kepalanya dengan brutal. Alfonso menutup telinganya sesaat setelah dia membuka pintu. Volume speaker musik itu benar-benar bisa memecah gendang telinganya. Stop. Alfonso berteriak. Annelies mengabaikannya. Terlalu fokus dengan lirik lagu yang dia dengarkan. Alfonso langsung menyetop speaker musik itu, membuat telinganya seketika berdengung. Annelies yang masih berdiri di atas ranjang langsung menoleh dengan kesal. Kenapa dimatikan? Serunya kesal. Kau mengganggu. Kau lupa posisimu di sini sebagai apa? Jangan bertingkah seenaknya. Annelies merengut.
Jadi untuk apa kamu menyediakan semua speaker kualitas tinggi di kamar ini kalau tidak untuk digunakan? Hah? Aku hanya memanfaatkan barang yang ada. Pergi sana. Mengganggu saja. Alfonso kesal sekali. Ini bukan pertama kalinya kamu bertindak seenaknya. Atau aku perlu mengurungmu dalam penjara agar kelakuanmu lebih terkontrol. Annelies melompat dari ranjang, dengan berani menatap Alfonso. Coba saja kalau kamu berani. Aku tahu kamu masih membutuhkanku untuk entah apapun rencana yang kamu pikirkan. Oh ya, aku juga tahu kamu tidak akan mengambil risiko besar dengan menempatkanku ke penjara. Percaya diri sekali kau. Aku bisa menyeretmu sekarang juga. Do it, then. Cemon. Annelies mengulurkan lengannya, dengan sengaja menantang Alfonso. Sementara Alfonso, dia benar-benar ingin sekali memasukkan Annelies ke dalam box kemudian menyimpannya jauh-jauh. Dia ini seperti seekor kucing liar, benar-benar sulit dikontrol. Apa yang dikatakan Annelies benar. Alfonso tidak menempatkan gadis itu di penjara karena memang dia memiliki rencana dengannya. Dia adalah bahan balas dendam untuk Z. Kenapa diam saja? Katanya mau memindahkanku ke penjara. Annelies menantang. Shut the fuck up. Alfonso menendang speaker di kamar itu hingga ambruk. Musik langsung berhenti. What are you doing? Tidak bisakah kamu? Ucapan Annelies terhenti ketika Alfonso langsung mencengkeram lehernya kuat-kuat. Wait. Punggung Annelies membentur kasur. Alfonso semakin menekan cengkeramannya pada leher gadis itu. Aku tidak tahan denganmu. Kau benar-benar jal 4 nanogram kecil yang tidak tahu terima kasih. Annelies membuka mulutnya, berusaha keras untuk menarik napas karena himpitan kuat di lehernya itu. Kamu tidak melakukan apapun yang membuatku harus berterima kasih, Kau harus tahu bahwa aku tidak pernah main-main dalam perkataanku. Aku bisa membunuhmu kapan saja. Oke, bunuh aku sekarang. Alfonso mengernyit. What? Cekikannya tanpa sadar merenggang. Lakukan saja. Kalau mau membunuhku, lakukan sekarang juga. Aku malah senang kalau bisa mati sekarang. Alfonso tidak habis pikir. Dasar gila. Ayo, lakukan saja. Annelies malah menekan telapak tangan Alfonso pada lehernya sendiri. Aku malah bersyukur jika bisa segera mati. Setidaknya, aku tidak akan sendirian lagi. Di sana ada orang tuaku. Aku bisa berkumpul dengan mereka lagi. Kalimat terakhir diucapkan Annelies dengan suara setengah parau. Air mata yang sejak tadi mengumpul di kelopak matanya sudah tumpah. Mendengar apa yang dikatakan Annelies serta air matanya yang mengalir, Alfonso secara refleks malah menarik tangannya. Fuck. Selalu saja seperti ini. Alfonso langsung keluar dari kamar Annelies sembari membanting pintu. It's always like this. Mengapa aku tidak bisa tegas pada bocah brengsek itu? Alfonso melupakan Mila dan tidak kembali ke kamarnya. Dia tidak tahu bahwa sejak tadi Mila terus mengawasinya dan Annelies. Kesempatan yang bagus. Aku akan memakainya sebagai alat untuk mengikat Z denganku. Gumam Mila. Annelies duduk di sudut kamar. Seharian ini ia tidak banyak berbicara ataupun bergerak. Ia lebih banyak diam dan memojokkan diri. Setelah kejadian kemarin, saat Alfonso hampir mencekiknya. Shaw yang mengawasi dari luar jelas merasa aneh. Ia tidak mendengar keributan dari kamar Annelies dan itu hal yang membuatnya terganggu. Karena biasanya Annelies akan berteriak tiap pagi dengan permintaan anehnya atau ia akan mendengar suara musik yang cukup besar dari dalam kamar gadis ini. Namun, hari ini terasa berbeda. Kamar itu terdengar sepi, hening. Jadi, Shaw memutuskan untuk membuka pintu dan melihatnya. Annelies. Shaw masuk dan terkejut melihat Annelies yang duduk di sudut kamar sambil memainkan kertas di tangannya. Tatapannya tampak kosong dan penampilannya berantakan. Shaw juga melihat makanan di atas meja masih utuh, tidak pernah disentuh sedikit pun. Jadi Shaw masuk ke dalam dan memutuskan untuk mendekat ke arahnya. Namun, saat ia mendekat, Annelies memiliki refleks yang aneh seolah bersiaga untuk menyerangnya. Hey, are you okay, kid?
Shio masih berdiri dan melihat wajah Annelies yang berantakan dan terus diam. Annelies tidak menjawab. Setelah melihat Shio, ia kembali membuang wajah dan memainkan kertas origami di tangannya. "Kenapa kau tidak makan?" tanya Shio setelah tidak dapat respons apapun. Annelies menatap wajahnya intens. "Kenapa kalian tidak membunuhku saja? Kalian memberi makan, memberi fasilitas ini hanya untuk menyenangkan korban kalian sebelum kalian membunuhnya, begitu, kan?" Annelies nyeletuk. Sekarang Shio mulai paham situasinya. Ia meraih kursi dan duduk menghadap gadis itu dengan condong ke depan. Tatapan mereka bertemu di satu titik yang sama, bahkan jarak keduanya kini lebih dekat. Shio menarik napas. "Katakan apa yang terjadi. Kenapa kau baru menyesalinya sekarang? Bukankah kemarin kau menikmati semua ini? Kau bahkan berteriak dan menentang kami." Shio mencoba mengajaknya berbicara. Mencari tahu kenapa Annelies tiba-tiba berubah. Karena ini aneh dan tidak biasa. Karena seharusnya memang seperti ini. Aku saja yang terlalu bodoh karena mengabaikan faktanya. Fakta apa? Bukankah sekarang kau masih hidup? Itu adalah faktanya. Annelies diam. Mencari celah dalam komunikasi itu, tetapi ia tidak menemukannya. Benar, bahwa dia masih hidup. Jika Alfonso akan membunuhmu, ia sudah melakukannya sejak pertama kali kau datang, tapi kau dibiarkan semua hak istimewa. Artinya sejak awal kau diperlukan. Itu memang tidak bisa disangkal. Sekarang, coba beritahu aku siapa orang yang diculik tapi berteriak meminta olahraga setiap pagi karena takut dirinya gendut. Annelies tersenyum, ia membayangkan dirinya yang berteriak kesurupan kemarin bahkan tanpa berpikir bahwa yang ia hadapi adalah penculiknya. Ia begitu santai dari kemarin dan itu berhasil membuatnya bertahan hingga sekarang. Lalu siapa yang menyetel musik rock hingga membuat telinga kami hampir pecah mendengar kebisingan itu dan kau hanya berteriak, wuhui. Shio memperagakannya hingga membuat gigi putih Annelies kembali terlihat. Gadis itu tertawa menyadari dia telah menyebabkan banyak kekacauan selama di sana. Dan aku begitu penasaran kenapa pagi ini tidak ada suara kekacauan itu lagi. Kupikir aku masuk ke rumah yang salah tadi. Shio menampilkan senyumnya dan mereka mulai tertawa bersama. Annelies jujur dan merasa bosan. Ia ingin pulang, tetapi Shio tidak bisa mengabulkan itu. Ia hanya memberinya nasihat agar bersabar sedikit lagi. Annelies mencoba menyadari posisinya yang sebagai tawanan, hanya bisa menunggu untuk dilepaskan. Shio kembali membuat Annelies tertawa. Bercerita tentang banyak hal, tentang kekacauan yang dibuat oleh Annelies selama ini. Tentang bagaimana Alfonso yang selalu mengeluh atas Annelies yang selalu berisik. Mereka tertawa bersama dan Annelies sudah kembali ceria lagi. Hal itu dilihat oleh Alfonso yang kebetulan lewat. Ia diam melihat tawa dua orang itu yang terlihat akrab. Ia tidak mengerti kenapa ia membenci pemandangan itu. Entah karena melihat Shio seperti pengkhianat yang malah akrab dengan Annelies, tawanan yang seharusnya mereka buat menderita dan sendirian, atau karena sesuatu yang lain. Saat Shio selesai dan keluar dari kamar Annelies, Shio melihat Alfonso yang berdiri di bawah tangga, seolah menghadangnya. Shio berjalan mendekat dan mencoba lewat, tetapi tangan kekar Alfonso menahannya. Ia memutarkan bola mata. Ia tahu bahwa ia sedang berada dalam masalah sekarang, meski ia tidak tahu masalahnya apa. "What?" tanya Shio tidak mengerti. "Kau pikir apa yang kau lakukan, Shio? Mencoba menjadi pahlawan atau menjadi seorang pangeran untuk gadis itu?" sindir Alfonso. "Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan." Shio masih acuh tak acuh. "Oh sure you get it. Apakah dia melemahkanmu? Apa kau menyukainya, Shio? Jujur saja. Tidak perlu munafik di depanku." Alfonso masih menahannya. "Apa kau cemburu?" telak Shio. Ia kini makin berani menatap mata Alfonso yang sejak tadi terlihat memanas. Ia tidak mengerti kenapa Alfonso memojokkannya karena hal itu. "Perhatikan ucapanmu, Shio. Aku masih bosmu. Then what? Apa aku tidak boleh berbicara padanya? Kau membuatnya trauma dan ketakutan,
Aku membantumu menenangkannya agar ia tidak menjadi masalah besar untuk kita ke depan. Seharusnya kamu berterima kasih padaku. Menenangkannya. Haha. Apa kau pikir kau ayahnya yang harus menenangkan putri kecilnya? Oh, manis sekali. Shou tertawa paksa. Well, ia jelas tahu bahwa Alfonso keberatan dengan kedekatannya dengan Annelies. Terlihat jelas dari sikap menjengkelkannya ini. Jangan pernah berpikir untuk mengkhianatiku, Shou. Apalagi untuk luluh dengan perempuan. Itu bisa melemahkanmu, lanjutnya. Well, let's see, siapa yang akan dilemahkan oleh perempuan? Bukankah kau yang selama ini selalu dan selalu kalah oleh rayuan mereka, Alfonso? Sindir Shou. Alfonso menarik kerah baju Shou. Menatap nyalang pria itu. Jaga mulutmu. Perempuan itu sampah, Shou. Dan bagiku, mereka hanya alat yang paling mudah dimanfaatkan. Mereka hanya sampah di dunia ini. Begitu saja. Alfonso melepaskan cengkeramannya dan mendorong Shou. Ia menepuk-nepuk baju pria itu. Jadi jangan pernah mencoba berpikir untuk jatuh cinta pada tawananmu, Shou. Atau aku akan membunuhmu. Alfonso pergi, meninggalkan Shou yang mencengkeram tangannya dengan kuat. Shou jelas tahu kalau Alfonso diam-diam memasang kamera di kamar Annelies dan melihat semua aktivitas gadis itu. Apa yang salah dari kesimpulannya barusan? Apakah Alfonso benar-benar cemburu? Really? Setelah kepergian Shou dan Alfonso, Mila yang sejak awal sudah menguping di belakang segera mendekat ke arah kamar Annelies. Ia mendengar semua pembicaraan Alfonso dan Shou tadi. Ia juga sudah mulai menyelidiki motif mereka menghancurkan Jaguar begitu terburu-buru. Tere must be something, kan? Jadi, Mila masuk ke dalam kamar Annelies tanpa sepengetahuan siapapun. Di sana Annelies terlihat sedikit terkejut dengan kedatangannya, tetapi ia menjelaskan bahwa dirinya tidak akan melukai Annelies. Halo, Annelies. Sapa Mila. Ia mendekat dan duduk di atas ranjang. Mencoba mengajak Annelies mengobrol. Hai. Kamu siapa kalau boleh tahu? Kamu bisa menyebutku teman. Aku datang ke sini karena kulihat kau kesepian dan dikurung oleh Alfonso. Well, aku biasanya tidak punya teman di rumah ini dan sedikit terkejut saat kau ada di sini. Apa yang terjadi kalau boleh tahu? Annelies diam cukup lama, sebelum memutuskan untuk meraih kursi dan duduk di depan Mila. Ia terlalu polos dan welcome, jadi ia menyambut hangat Mila. Kau sudah lama tinggal di sini? Tanya Annelies balik. Tidak juga. Tapi aku sudah lama kenal dengan orang yang menculikmu, jadi aku hanya penasaran kenapa dia menculikmu. Alih-alih menjawab, Annelies lebih suka bertanya balik. Oh, apa Alfonso pacarmu? Tanya Annelies. Mila tersenyum paksa. Kind of. Kamu belum menjawab pertanyaanku kenapa ia menculikmu. Dia tidak memberitahumu. Tanya Annelies lagi. Kali ini Mila hampir kehabisan kesabaran, tetapi ia mencoba mempertahankan emosinya agar tidak meledak. No, well, aku sama penasarannya. Tapi sepertinya aku mulai tahu kenapa. Sepertinya mereka orang yang suka bersaing dengan cara yang tidak sehat. Pengecut lebih tepatnya. Annelies menarik napas. Alfonso sepertinya ingin mengancam Z untuk mengundurkan diri dalam sesuatu. Kulihat mereka punya masalah yang mendesak. Sayangnya, saat aku baru sampai sini, ia marah karena anak buahnya membawaku. How so? Tanya Mila. Jika ku baca situasinya, mereka sepertinya berencana menculik Habibah, istrinya Z, tetapi mereka salah mengenaliku. That's why I end up here. Habibah, istrinya Z. Wait, what are you talking about? Oke, jadi Alfonso ingin menculik istrinya Z untuk mengancamnya, tetapi alih-alih mendapatkan Habibah, mereka malah menangkapku. Itu sebabnya ia mengamuk, tetapi apa masalahnya? Mereka tetap bisa menggunakanku untuk mengancamnya, bukan? Dan sialnya sekarang aku malah ditahan di sini. Menyedihkan sekali hidupku. Mila tidak tertarik atas kesalahpahaman itu. Ia lebih tertarik pada Habibah istrinya Z. Z sudah punya istri? Tanya Mila. Annelies yang kini dibuat kesal.
Astaga, kan sudah kubilang dari awal. Apa yang kubicarakan tadi tidak menjelaskan bahwa kakakku punya istri. Bukan begitu, Aku kenal dengan kakakmu, terakhir kami bertemu ia belum menikah. Jadi aku agak sedikit terkejut saat tahu ia ternyata memiliki istri. Benar, aku juga awalnya sedikit terkejut. Tetapi memang kisahnya sedikit unik, kau tahu. Begini. Kak Habibah bilang bahwa ia dijodohkan oleh adiknya dengan Z. Akhirnya mereka menikah begitu saja. Secepat itu, memang aneh, tetapi sudah terjadi, kan? Bagiku itu miracle. Semakin Mila mengorek informasi. Informasi itu semakin membawanya menuju informasi yang lain. Kepingan puzzle itu seolah berserakan dan ia mencoba menyusunnya. Adiknya. Aku tidak mengerti. Annelies mengangguk. Namanya Aziz, ia dulu bekerja dengan Z selama beberapa bulan. Aku juga pernah bertemu dengannya. Dia anak yang baik dan polos juga kesayangan Z kulihat. Sayangnya, sekarang dia sudah meninggal. Kata Kak Habibah, Aziz meninggal karena penyakit leukemia. Annelies benar-benar memberi tahu apa yang ia ketahui pada Mila. Dan Mila seolah menemukan satu kepingan puzzle yang menghilang. Jadi maksudmu, Z menikah dengan kakak dari anak buahnya. Begitulah. Rumit, bukan? Sialnya kenapa aku malah masuk ke dalam masalah juga? Mila masih punya pertanyaan yang lebih banyak pada Annelies, karena baginya gadis ini mudah sekali dibujuk untuk bercerita. Ia juga tampak polos dan sama sekali tidak mengerti dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Well, ia bisa mendapat banyak hal. Sayangnya, saat ia baru mau melanjutkan pertanyaannya, salah satu anak buah Z yang ia panggil Hector datang dengan wajah datar. Alfonso ingin menemuimu. Mila menoleh ke arahnya. Lalu menoleh lagi ke arah Annelies. Kita akan bicara lagi nanti. Ia kemudian mengikuti Hector keluar. Kamar itu kembali dikunci dan Mila menuju ruangan di mana Alfonso tampak menunggunya dengan tatapan tajam. Kau habis dari mana? Tanya Alfonso tajam. Aku menemukannya masuk ke dalam kamar Annelies. Hector yang berbicara. Kamar Annelies. Apa yang kau lakukan di sana? Tanya Alfonso. Mila berusaha menjelaskan semuanya agar Alfonso tidak curiga. Aku hanya mengajaknya mengobrol. Lagi pula dia gadis yang manis. Aku bosan menjelajahi tempat ini, jadi kuajak dia menjadi teman mengobrol. Lalu aku penasaran, kenapa kau menculiknya? Kulihat dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang sedang terjadi. Z menutupi pekerjaan dan masalahnya. Ia pikir kalian hanya saingan bisnis, memang benar, tetapi gadis polos itu pasti berpikir begitu bersih. Well, sejauh ini aku tidak bisa melihat kemajuan yang kau dapatkan setelah menculiknya. Ia tidak membantu banyak. Z tidak akan menyerah begitu saja. Kenapa tidak melepaskannya? Tanya Mila. Alfonso menarik napas. Kamu tidak tahu apa-apa, Mila. Jadi tidak perlu terlibat dalam masalah ini. Aku tahu apa yang kulakukan. Really. Dengar, aku tidak bermaksud menyinggungmu, tetapi semua yang kau lakukan tidak pernah memperbaiki keadaan. Serangan Z terhadap markasmu itu sudah menyebar luas. Aku tahu Z mengamuk padamu karena sesuatu. Karena kau menembak dan membunuh salah satu anak buahnya. Well, kau pintar juga menggali informasi sejauh itu padanya. Dan, apa yang ingin kau lakukan? Mila mendekat dan duduk di depan Alfonso. Meraih gelas anggur yang berada di tangannya lalu meletakkannya di atas meja. Aku penasaran. Siapa yang tertembak itu hingga Z begitu mengamuk dan berhasil membuatmu kewalahan? Tell me. Apakah anak buah yang kau tembak itu bernama Aziz? Alfonso membeku seketika. Ia menatap bola mata Hazel yang menatapnya intens dan berani di depannya. Seolah ia tersedot ke arah permainan wanita ini dan ia tertarik untuk masuk ke dalamnya. Dari mana kamu tahu soal Aziz? Tanyanya. I know everything, babe. But this time aku ingin memastikannya langsung padamu. Well, setidaknya aku harus tahu banyak hal agar aku bisa berguna untukmu nanti. Jadi, Alfonso, benar,
yang kau tembak itu adalah Aziz, anak buah Jaguar?" tanya Mila sekali lagi. Alfonso mengangguk. Ia meraih minumannya, lalu berdiri menatap keluar jendela. Embusan napasnya terdengar berat. "Kau benar. Aku mengarahkan senapanku ke arah kepala Jaguar." Hanya beberapa detik lagi sebelum peluru itu mengenainya, entah anak bodoh ini datang dari mana, datang seperti perisai dan menghalanginya. Akhirnya, ia yang mati, bukan Jaguar. Kau tahu betapa kesalnya aku saat itu. Fok. Alfonso melempar gelasnya hingga pecah di dinding. Sementara Mila tersenyum, kepingan puzzle terakhir sudah tersusun dengan rapi. Jadi sekarang semuanya sudah jelas, bahwa ada banyak kebohongan yang disembunyikan oleh Z dan ia bisa menggunakan kartu itu untuk menaklukkannya. Well, Mila. You are genius bitch, batinnya.